Pemirsa, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste, Ruud Kruger Givrin, melakukan penanaman bersama serta berdialog dengan 5 kelompok tani hutan di Kalimantan Selatan pada Senin 14 Oktober 2024. Indonesia dan Norwegia membuat program kerjasama melalui Partnership in Support of Indonesia's Effort to Reduce Greenhouse Gas Emission from Forestry and Other Land Use yang diimplementasikan dalam kegiatan VOLU Norway Contribution Phase 1 atau VOLU NC1. Dukungan pemerintah Norwegia kepada pemerintah Indonesia ini diberikan karena melihat keberhasilan Indonesia dalam upaya menurunkan emisi karbon dan deforestasi secara signifikan. Program kerjasama Indonesia dan Norwegia ini salah satunya ditujukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Melalui program kerjasama kedua negara ini, Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh alokasi anggaran sebesar 38,19 miliar rupiah dengan target penanaman seluas 1.724 hektar. Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan pelaksanaan program ini di Kalimantan Selatan menunjukkan hasil yang mengesankan karena masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Intinya bahwa yang paling penting adalah berapa luasan yang dihasilkan dari penanaman itu. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa segala penanaman itu harus dimulai dari pembibitan. Sekarang KLHK punya berapa pembibitan? Kita bilang ada 54 ya Bu Dijan, namanya persemaian permanen ada di tiap provinsi. Pemda provinsi juga Dinas Kehutanan punya juga. Persemaian desa ada juga, persemaian apa istilahnya namanya itu kebun bibit rakyat juga ada juga, tapi kecil-kecil ada yang 10.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, 2 juta. Terus beliau mengatakan bagaimana mengontrolnya bahwa pohonnya sudah ditanam. Jadi ada exercise berpikir yang saya melihatnya dari catatan kritis, kemudian menjadi proses evolutionary dari suatu kebijakan, dan ini sangat menarik. Duta Besar Norwegia Ruud Kruger Givrin turut mengapresiasi upaya masyarakat di Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kelompok tani hutan. Salah satunya adalah kelompok tani hutan Berkat Sulasih yang ada di Desa Sungai Arfat, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama pemerintah daerah Kalimantan Selatan, kelompok tani hutan ini mampu mengimplementasikan program rehabilitasi hutan dan lahan dengan pola agroforestry yang ditargetkan ditanam di lahan seluas 70 hektar. 2022, Norwegia menjalin kemitraan dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk mendukung pelaksanaan program VOLU NEXT 2030. Program tersebut dilakukan sebagai upaya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan. Dalam kegiatan kerjasama ini, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Duta Besar Ruud melakukan penanaman bersama. Ada berbagai jenis bibit tanaman yang disediakan untuk program ini. Di antaranya adalah bibit tanaman durian, petai, jengkol, dan alpukat. Selain kegiatan penanaman bibit pohon, juga dilakukan dialog bersama 5 kelompok tani hutan di Kalimantan Selatan pada Senin 14 Oktober 2024 lalu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.